Waalaikumsalam. Monggo Bu Aisyah. Siap. Ibu memanggil saya. Iya Bu Aisyah. Ada apa Ibu? Oh iya, ini Bu Aisyah, saya menyampaikan bahwa jadwal supervisi pembelajaran Bu Aisyah itu nanti hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Lah kalau dari sekarang masih ada waktu 4 hari, Bu Aisyah bisa mempersiapkan kelengkapan administrasi perencanaan pembelajarannya. Nanti Bu Aisyah praktek di kelas 4 mapel matematika. Siap Ibu. Dengan tema satuan baku dan tidak baku. Siap. Gitu ya Bu Aisyah. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu Aisyah sebelumnya. Terus Ibu. Ye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Dwi Rofiati SPD yang akan memberikan penilaian terkait dengan proses pembelajaran di kelas 4. Silahkan Ibu menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa? Oh, Ridho. Apakah dia membawa surat? Ada. Coba suratnya. Kita coba. Oh, surat izinnya sakit. Oke, kita berdoa sama-sama. Semoga Mas Ridho cepat sembuh dan bisa belajar dengan kita kembali besok. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu punya sesuatu untuk kita renungkan. Kita coba lihat pada layar monitor. Morning inspiration, proses terjadinya mutiara. Anak-anakku, mutiara terbuat atau dihasilkan oleh hewan apa? Kerang mutiara. Betul? Pernah melihat mutiara? Kerang mutiara tinggal di mana? Di dasar laut. Bagaimana proses terjadinya mutiara? Ada yang tahu? Tidak, belum pernah mendengar? Belum. Oke. Perhatikan. Kerang mutiara tinggal di dasar laut. Ketika dia berjalan di dasar laut, mungkin saja ada benda asing yang masuk di dalamnya. Bisa pasir atau batu kecil, dan itu membuat kerang sangat kesakitan. Rasa sakit ini dia tahan dengan mengeluarkan suatu zat yang disebut dengan neker
Pernah melihat atau pernah mendengar kata neker? Dia tahan rasa sakit, dia keluarkan neker setiap hari, sehingga pasir yang tidak berharga itu dia bungkus dengan menahan rasa sakit dan kesabaran. Terjadilah mutiara. Butuh 9 sampai 10 tahun dari sebuah pasir menjadi mutiara. Apa iktibar yang dapat kita ambil dari proses penciptaan mutiara? Untuk menjadi sukses perlu kesabaran, betul? Perlu kerja keras, perlu kesungguhan, rasa ikhlas, ketulusan. Semoga menginspirasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satuan pengukuran. Satuan pengukuran merupakan materi kelas 4 untuk kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Anak-anak, materi ini adalah sebagai pengenalan tentang satuan pengukuran panjang dan satuan pengukuran berat. Apakah kamu sudah siap? Sudah. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan tentang materi hari ini, Ibu akan coba mengulangi materi yang kemarin. Kita mengenal ada beberapa besaran. Besaran panjang, betul? Besaran masa, besaran waktu, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang satuan. Apakah satuan itu? Coba perhatikan pada layar monitor. Kita baca sama-sama. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran besaran. Betul. Pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Besaran yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti panjang, masa, waktu, volume, dan lain-lain. Pernah mendengar tentang besaran panjang, masa, waktu, volume, dan sebagainya? Pernah ya, kita temui, kita dengar istilah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajarinya lebih dalam tentang satuan yang digunakan untuk mengukur panjang dan masa yang merupakan materi kelas 4 semester 1. Next, kita akan coba berikutnya. Ada berapa jenis satuan? Ada 2. Satu adalah satuan baku dan yang kedua adalah satuan tidak baku. Terus apakah satuan baku itu? Yuk kita lihat. Satuan baku adalah satuan ditetapkan secara internasional. Artinya semua negara menggunakan satuan ini karena aturannya tetap, ukurannya tetap dan tidak berubah. Di negara manapun, Afrika, di benua Afrika juga menggunakan satuan baku, Asia dan semuanya dan semua negara. Baik, kemudian next, apakah ciri satuan baku? Yang pertama adalah bersifat global, artinya diterima di seluruh negara. Yang kedua adalah mudah ditiru berdasarkan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, tidak berubah atau bersifat tetap. Dan yang keempat, menggunakan alat ukur yang khusus. Jadi tidak sembarangan alat bisa mengukur satuan baku. Ya, oke. Kemudian kita coba materi berikutnya. Apakah satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah, coba dibaca semua yuk. Satuan adalah satuan yang tidak ditetapkan
sebagai satuan pengukuran ilmiah. Betul. Apakah ciri-cirinya? Nah, ini. Ciri-cirinya adalah bersifat lokal. Satuan tidak baku mempunyai ciri-ciri bersifat lokal. Artinya hanya beberapa negara saja yang menggunakan satuan ini. Tidak semua negara di dunia menggunakan satuan tidak baku. Yang kedua adalah sulit ditiru. Yang ketiga berubah-ubah pada tiap pengukuran. Akhirnya menghasilkan ukuran yang tidak valid. Yang keempat, tidak menggunakan alat ukur khusus. Baik, kita lanjutkan dengan contoh satuan baku untuk besaran panjang. Besaran panjang menggunakan satuan baku yang sudah kita pelajari dulu di kelas 3. Ada yang masih ingat? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, Iya, dulu Ibu di kelas 3 untuk bisa kamu lebih mudah menghafalkan, Ibu membuat lagu. Masih ingat lagunya Bu Guru? Kemarin Haji Muhammad Damin makan durian mentah, campur minyak muntah-muntah. Masih ingat tentang lagu itu? Ibu ciptakan supaya kamu lebih mudah untuk menghafalkan tangga pada satuan baku untuk besaran panjang. Nanti diingat-ingat lagi di rumah. Kemudian selanjutnya adalah contoh satuan tidak baku untuk besaran panjang. Antara lain jengkal, 1 jengkal. Nah, ini jengkal. Kemudian ada langkah. Langkah tiap orang berbeda. Kalau aku karena sudah tua, langkahku mungkin lebar. Beda dengan anak kecil, mungkin langkahnya lebih pendek. Betul? Nah, kemudian ada depa dan juga ada hasta. Karena tiap orang berbeda panjangnya, maka depa, hasta, langkah, dan jengkal termasuk pada satuan tidak baku untuk besaran panjang. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang untuk contoh satuan baku besaran massa, anak-anak, massa. Antara lain dibaca sama-sama, kilogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Biasa kalau di pasar anak-anak tentu mengenal dan sering mendengar, Ibu beli beras 1 kilogram, betul? Iya. Nah, itu adalah satuan baku untuk besaran massa. Selanjutnya, satuan tidak baku untuk besaran massa. Ini mungkin yang anak-anak asing, ya, yaitu ada mayam dan entik. Nah, mayang dan entik digunakan oleh beberapa negara untuk menghitung emas, anak-anak. Emas, kalau di Jawa mungkin on atau gram, betul? Ada di sebagian negara menggunakan satuan mayam untuk mengukur emas. Sedangkan entik juga digunakan untuk mengukur massa dalam keranjang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah satuan tidak baku untuk besaran massa. Berikutnya adalah alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan baku pada besaran panjang antara lain adalah penggaris. Nah, sudah tidak asing lagi karena anak-anak sudah mengenal penggaris, betul?
yang digunakan satuannya adalah sentimeter dan milimeter. Ada yang membawa penggaris hari ini? Tidak. Oh ini, iya betul. Pinjam sebentar Mbak Cantik. Ini adalah penggaris. Satuan yang digunakan adalah sentimeter dan milimeter pada garis kecil-kecilnya. Ada juga alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang pada satuan baku, yaitu meteran. Meteran banyak jenisnya. Ada meteran pita yang biasa digunakan oleh seorang penjahit untuk mengukur berapa panjang baju, lengan. Kemudian ada meteran saku yang biasa digunakan untuk tukang kayu, untuk mengukur meja, lemari, dan sebagainya. Ada juga meteran roll besar yang biasa digunakan untuk pekerja jasa raharja untuk mengukur berapa kilometer panjang jalan. Ada juga anak-anak yaitu jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Insya Allah nanti di lain waktu Ibu akan tunjukkan gambar jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Selanjutnya kita akan melihat alat ukur satuan baku untuk besaran massa. Antara lain adalah neraca. Neraca itu nama lain dari timbangan. Nah, anak-anakku, ini adalah timbangan yang biasa kamu lihat ketika kamu ingin mengetahui berapa berat badan kamu. Betul? Nah, ini adalah neraca. Salah satu contoh dari alat ukur satuan baku untuk besaran panjang. Banyak jenis neraca lain seperti neraca dua lengan yang biasa digunakan untuk mengukur berat atau massa emas dua lengan. Kalau Ibu boleh gambarkan, neraca dua lengan adalah seperti ini. Nah, neraca ini biasa digunakan untuk menimbang atau mengukur massa emas. Kalau kamu lihat di toko emas, biasa menggunakan neraca dua lengan. Ada juga neraca digital yang beratnya akan langsung bisa dilihat. Biasa digunakan untuk toko-toko kain. Sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, ngantuk semua ya? Oke, yuk kita coba ice breaking. Tangan ke atas, tangan ke atas. Kalau Ibu bilang begini, berarti ca-ca, ca-ca. Sama-sama, ca-ca. Kalau begini, berarti yip yip. Apa anak-anak? Yip yip. Sudah siap? 1, 2, 3. Ca ca. Yip yip. Ca ca. Yip yip. Ca ca. Yip yip. Stop. Kalau kemudian agak cepat ritmenya, sudah siap? 1, 2, 3. Ca ca. Yip yip. Ca ca. Yip yip. Ca-ca, yip, yip, ca-ca, yip, yip. Sudah? Gerakan kedua, perhatikan, kayak saya bilang 1, berarti kamu tepuk 1. Kalau tangan saya 2, berarti kamu tepuk 2. Kalau tangan saya 3, berarti kamu diam. Kalau tangan saya 4, berarti kamu bilang Allahu Akbar. Sudah siap? 1, tepuk 1. Diulangi, belum serempak?
Nanti agak cepat, ritmenya akan agak cepat. Iya, kurang konsentrasi ya Mbak. Oke, enggak apa-apa. Yuk diulangi. 1. Bisa saya cepatkan? Siap. 1. Ada yang belum konsentrasi yang oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan belajarnya. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya kita lihat. Oh, contoh satuan baku untuk besaran panjang yang sering kita lihat atau kita jumpai di masyarakat antara lain adalah inci. Biasa digunakan untuk satuan televisi. Ingat? Mas Lutfi, TV-nya berapa inci? Mas Rehan, TV-nya berapa inci? Betul? Nah, inci adalah satuan baku untuk mengukur besaran panjang. Ada contoh lain adalah mile, anak-anak. Mile digunakan untuk berapa panjang lautan biasanya, lebar lautan. Oh, lebarnya 700 mile. Mile tulisannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Contoh satuan baku untuk besaran massa yang sering kita jumpai di masyarakat ada ton, ada kuintal, ada ons, dan ada pound. Nah, itu. Oke. Anak-anak, semoga bermanfaat materi untuk hari ini terkait dengan satuan baku, satuan tidak baku, kemudian contoh satuan baku untuk besaran panjang, contoh satuan baku untuk besaran massa, dan seterusnya. Sebelum Ibu lanjutkan dengan penilaian akhir pembelajaran, dari kamu, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Mbak Salsa. Oh iya, sebuah pertanyaan yang bagus dari Mbak Salsa. Ada yang tahu liter itu termasuk satuan baku atau tidak baku? Bisa tunjuk jari yang mau menjawab? Tidak ada? Baiklah, Ibu jawab. Anak-anak, liter termasuk satuan baku untuk menghitung besaran volume. Ya, volume adalah biasa dipunyai oleh bangun ruang. Jadi ada volume. Nah, liter termasuk satuan baku untuk mengukur besaran volume. Ada yang lain? Tidak ada? Baiklah. Hari ini Ibu akan memberikan penilaian di akhir pembelajaran. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ini ada kelompok 1, kemudian ada kelompok 2, kemudian ada kelompok 3, ya, dan kelompok 4. Setiap kelompok nanti akan menjawab 6 pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru dan nanti merefleksikan di depan. Ada 8 pertanyaan yang sudah Ibu tulis di papan tulis sebagai penilaian pada akhir pembelajaran hari ini. Setiap kelompok menyerahkan 1 lembar jawaban dan mempresentasikan di depan kelas. Sudah siap? Oke, silahkan mengerjakan.
pengerjaan soal sudah selesai. Sekarang adalah waktunya mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ibu mulai dari pertanyaan nomor 1 dan 2. Silahkan kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk wakil dari kelompok 4. Ya. Pertanyaan nomor 1, apakah satuan itu? Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Ada berapakah jenis satuan? Ada 2, Ada 2, yaitu? satuan baku dan satuan tidak baku. Betul. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban dari kelompok 4? Iya, sama. Terima kasih 100 untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4, Ibu minta wakil dari kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Hilwa. Jawaban untuk nomor 3, apakah satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara internasional. Satuan yang ditetapkan secara internasional. Apakah jawaban kelompok 2 sama? Sama. Nomor 4, apakah satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran Ilmiah, betul. Satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. 100 untuk jawaban kelompok 3 yang telah menjawab nomor 4 dan nomor 3. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya adalah nomor 5 dan 6, kami minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan 3 contoh satuan baku untuk besaran panjang. kilometer, gigameter, meter. Sebutkan 3 contoh satuan tidak baku untuk besaran panjang. Jingkai, hasta, depan. Iya, depa. Depan. Bukan depan ya, depa. Depan. Depa. Bukan depan. Terima kasih. 100 untuk kelompok 2. Betul. Nomor 7 dan 8 kami minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Kasih tepuk tangan untuk Mas Rehan. Sebutkan 3 contoh satuan baku untuk besaran massa. Kilogram, gram, miligram. Iya. Kemudian 2 satuan tidak baku untuk besaran massa. Maya dan enti. Terima kasih. Betul untuk jawaban kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk kesimpulan, marilah kita simpulkan bersama-sama. Tadi satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran sebuah besaran. Ada berapa jenis satuan? 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh satuan baku untuk besaran panjang adalah kilometer, hektometer, meter, dan seterusnya. Dan untuk satuan tidak baku pada besaran panjang, contohnya hasta, depa, jengkal, dan seterusnya. Nah, sebagai pengungkatan hari ini ada seorang bijak yang berkata, jika kamu melihat sebuah tangga di depanmu, jangan hanya dilihat, tapi naiklah dengan sungguh-sungguh dan gapailah puncak di sana. Artinya apa?
Kalau kamu melihat kesempatan untuk belajar, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sungguh-sungguh agar kamu mendapatkan kesuksesan. Terima kasih. Ibu cukupkan sekian. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.